Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Umam. Waktu itu sempat perkebunan kami, perkebunan cabai sama ubi, diliput sama YouTube Cap Capung. Alhamdulillah dari liputan tersebut banyak manfaatnya, terutama bagi kita, banyak konsumen yang masuk ke kita. Selanjutnya itu banyak teman-teman dari subscriber Cap Capung menghubungi saya untuk bagaimana cara menanam ubi jalar atau ubi madu ini, proses dari awal sampai pasca panen. Kesempatan ini saya akan berbagi tentang cara penanaman ubi madu ini, proses dari awal sampai akhir. Terutama untuk menanam ubi ini kita siapkan lahan. Nah, waktu itu kan tanaman saya ini dulu bekas tanaman padi. Nah, katakan bekas tanaman padi nanti digemburkan menggunakan traktor. Setelah menggunakan traktor, nanti ditaburi pupuk pertanian seperti kapur pertanian, pupuk dolomit. Setelah ditaburi nanti ditunggu 10 hari. Setelah 10 hari nanti digemburkan lagi menggunakan traktor. Nah, setelah di traktor itu nanti kemudian dicangkul, dibikin gundukan atau bedengan. Dengan tinggi bedengan itu untuk ketinggiannya itu 40 cm dan lebarnya itu bebas, ada yang 1 meter, ada 80. Nah, setelah itu nanti ditaburin pupuk organik atau pupuk kompos yang biasanya saya beli di toko pertanian itu 25 kilo itu harganya 20.000. Nah, setelah ditaburin pupuk organik nanti ditimbul lagi pakai tanah, dirapikan gundukannya. Dan yang terpenting kalau nanam di lahan seperti ini, kita harus dipikirkan juga untuk drainase aliran airnya. Jangan sampai kalau musim hujan nanti kok air masuk ke lahan, itu tanaman atau gundukan itu kerendam dengan air, itu sudah dipastikan kalau seperti itu tuh ubinya pasti rusak. Nah, itu kunci, harus diperhatikan drainasenya. Setelah dijadikan gundukan, terus ditimbun pakai tanah lagi pupuknya, itu nanti bibit. Untuk bibit biasanya saya ambil dari ubi yang siap panen. Nah, sebelum dipanen itu nanti kita ambil dulu pohonnya, kita ambil yang paling atas seperti ini, dan nanti ditanam. Itu jaraknya 25 cm antar tanaman. Untuk perawatannya nanti setiap, kalau udah umur 1 bulan, ubi tanaman udah menjalar kemana-mana. Nah, itu nanti ada namanya penyiangan guma atau membalikan jalar ini agar tidak merambat ke tanah. Karena apa? Karena kan ubi jalar itu setiap memanjang itu nanti kan keluar akar. Nah, akar itu pasti akan tumbuh di tanah. Nah, dari tumbuhnya akar tersebut akan mengurangi nutrisi yang masuk pada umbi. Maka dari itu nanti kita ambil jalarannya, kita cabut, terus kita ikat agar tanaman ini tidak menjalar kemana-mana. Itu karena mengurangi nutrisi. Untuk menghadapi musim kemarau, itu ubi harus ada air. Katakan walaupun tanaman ubi ini mengandung air, tapi kalau ubi ini sama sekali nggak terkena air, nanti hasilnya juga kurang manis atau bahkan pahit. Maka dari itu kalau selama 1 bulan kemarau nggak ada air, nanti kita bisa aliri pakai air dari kali. Itu jangan terlalu tebal, yang penting tanah itu basah aja. Untuk tanaman ubi sendiri kalau di musim hujan memang ada resiko seperti cacing, terus orong-orong itu jenis hama yang di dalam tanah yang menjadikan ubi, fisik dari ubi tersebut menjadi rusak. Masalah tersebut bisa diatasi dengan gundukan atau bedengan ini agak tinggi. Kalau bedengannya tinggi, insya Allah masalah tersebut bisa diatasi. Bagi teman-teman yang ingin bertani atau bertanam ubi madu ini, jika tidak mempunyai lahan, bisa juga menggunakan polybag. Contohnya seperti ini. Nah, tapi ini hanya sekedar contoh, ini polybagnya kurang besar. Nah, jadi nanti pakai polybag yang ukurannya agak gede, atau bisa pakai karung bekas, nanti diisi tanah, dicampur pupuk kompos. Setelah itu proses penanamannya juga sama. Masa panennya ubi madu ini 4 bulan sampai 4 bulan setengah. Nanti pemanennya kalau untuk spek ekspor itu kan kita harus hati-hati karena kita nyari barang yang kualitasnya bagus, fisiknya mulus. Nah, maka dari itu
untuk menghindari kecelakaan-kecelakaan dalam penanganan ubi madu ini, untuk pemanennya kita menggunakan tangan. Jadi nanti kita pertama kita siangi dulu rumputnya, kita ambil, terus kita jukir-jukir pakai tangan, kita garuk pakai tangan, tanahnya itu terus kita ambil. Setelah itu nanti untuk packing dari sawah sampai rumah itu menggunakan peti buah atau kerat itu, nanti dilapisi koran agar mengurangi gesekan antara kayu dengan ubi. Nanti setelah sampai rumah kita cuci menggunakan steam untuk menggunakan steam untuk yang buat nyuci motor itu, atau bisa menggunakan manual dengan cara dicuci, terus setelah dicuci, setelah bersih nanti kita angin-anginkan, kita jemur. Kalau nggak ada panas nanti kita menggunakan blower. Soalnya kalau kondisi basah terus nggak ada panas, kalau terus kita nggak di blower, itu nanti bisa menyebabkan terjadinya tumbuhnya jamur. Nah, jamur tersebut bisa menyerang fisik ubi ini menjadi layu atau menjadi busuk. Maka dari itu setelah dicuci nanti dikeringkan, setelah dikeringkan nanti dijemur atau di blower biar ubinya itu kering. Bagi teman-teman yang masih belum jelas atau ada pertanyaan lagi, nanti boleh DM atau WA ke Instagram kami @indomitrafarm. Di situ ada linknya juga untuk langsung connect ke WhatsApp kami. Bagi para pemuda Indonesia, jangan malu bertani, karena bertani itu keren. Apalagi negara kita kan sudah dianugerahi lahan pertanian yang cukup luas. Bisa mungkin kita sebagai generasi muda harus memanfaatkan anugerah ini, bisa menjadi manfaat untuk Indonesia bahkan untuk luar negeri. Jadi negara itu bisa dikatakan sejahtera, bisa dikatakan makmur rakyatnya itu apabila ketersediaan pangannya tercukupi. Maka dari itu, ayo yang muda, mari bertani.